Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Aurelia sebagai mahasiswa Universitas Pamulang dari kelas 03 TPLM 002. Saya akan menjelaskan beberapa hal penting mengenai materi tentang media nirkabel. 1. Gelombang mikro. Gelombang mikro atau biasa disebut juga dengan microwave ialah suatu bentuk gelombang radio yang beroperasi pada frekuensi yang tinggi, seperti UHF, SHF, dan EHF. Biasanya digunakan jaringan WAN, MAN, serta penyediaan layanan internet. Keunggulan menggunakan gelombang mikro. 1. Akusisi antara menara tidak terlalu diperlukan. 2. Jumlah data yang dapat dibawa besar. 3. Biaya yang relatif murah karena tidak memerlukan lahan yang besar untuk membuat tower antara. 4. Hanya membutuhkan antena yang kecil karena menggunakan frekuensi yang tinggi. Kelemahan menggunakan gelombang mikro. 1. Rentan akan perubahan cuaca, misalkan hujan dan badai. 2. Terpengaruh dengan pesawat yang lewat di atasnya. 2. Satelit. Satelit ialah sebuah media transmisi yang mengorbit pada ketinggian 36.000 km di atas bumi yang mengorbit berdasarkan orbit velocity bumi. Hal ini membuat posisi satelit relatif stasioner terhadap bumi. Keunggulan menggunakan satelit. Harga relatif terjangkau ketimbang membuat jaringan kabel lintas benua. Selanjutnya, daya jangkau lebih luas, bahkan saat dengan hanya 3 satelit sudah dapat menjangkau seluruh permukaan bumi. Dapat menjangkau daerah yang terpencil dengan populasi yang rendah. Sangat menarik secara komersial karena meningkatkan telekomunikasi antar benua. Kekurangan menggunakan satelit. Keterbatasan dalam teknologi, biaya investasi dan asuransi yang mahal, membatasi penggunaan di antara 30 GHz karena potensi atmosfer loser yang besar. Selanjutnya, inframerah. Inframerah biasa digunakan untuk komunikasi dengan jarak yang dekat dengan kecepatan 4 Mbps. Contoh penggunaan inframerah pada kehidupan sehari-hari adalah pada remote control televisi atau pada aplikasi handphone sebelum menggunakan Bluetooth. Keunggulan inframerah tidak mempengaruhi interferensi radio dan elektromagnetik. Mudah untuk dibawa-bawa, keamanan yang tinggi, lebih keamanan jika menggunakan gelombang radio. Kelemahan inframerah, jaraknya yang sangat terbatas, tidak bisa digunakan melewati dinding, harus menggunakan lintasan lurus antara pengirim dan penerima. Sangat terganggu oleh cahaya matahari sehingga tidak dapat digunakan di luar ruangan. Selanjutnya, Bluetooth. Bluetooth dapat digunakan untuk menghubungkan ponsel ke headset atau komputer netbook ke keyboard. Secara kasar, Bluetooth adalah alternatif yang lebih nyaman untuk menghubungkan dua perangkat dengan kabel. Selanjutnya ada Wi-Fi. Wi-Fi, sebagian besar pembaca akan menggunakan jaringan nirkabel berdasarkan standar IEEE 802.11, sering disebut Wi-Fi. Wi-Fi secara teknisi adalah merek dagangan yang dimiliki oleh kelompok dagang bernama Wi-Fi Alliance yang bersertifikat kepatuhan produk dengan 802
seperti Ether 802.11 dirancang untuk digunakan dalam area geografik yang terbatas seperti rumah, gedung, perusahaan, kampus, dan tantangan umumnya adalah memediasi akses ke media komunikasi bersama. Dalam hal ini, sinyal akan merambat melalui ruangan. Kelebihan dan kekurangan Wi-Fi. Kelebihan memiliki Wi-Fi, akses yang cepat seperti dial-up nomor IP dapat dirubah-rubah, dapat digunakan oleh banyak pengguna selama masih dalam jangkauan. Kekurangan menggunakan Wi-Fi. Pengguna harus di area jangkauan, kurang aman, dan pertukaran data. Selanjutnya, WiMAX. WiMAX adalah standar IEEE 802.16. Nama aslinya adalah Wireless MAN untuk Metropolitan Area Network, dan hal ini muncul sebentar-bentar. Dalam standar IEEE, kelebihan menggunakan WiMAX: akses yang cepat, area jangkau yang lebih besar dari Wi-Fi. Kekurangan menggunakan WiMAX: harga peralatan untuk membangun infrastruktur masih sangat mahal. Dibutuhkan tenaga ahli untuk dapat memasang perangkatnya. Selanjutnya, teknologi telepon seluler. Sementara teknologi telepon seluler berawal dari komunikasi suara, layanan data berdasarkan standar seluler menjadi semakin populer. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.